kan orang tua saya bukan orang tua yang normal ya kok, dalam artian normal seperti orang tua biasa. Saya tuh hidup tuh sama nenek saya, diasuh sama nenek saya. Dari saya orok diasuh sama nenek saya. Saya punya orang tua yang mungkin kejiwaannya berbeda. Oke. Nah, itu saya di keluarga saya itu dibilang saya anak orang gila lah. Lu anak orang gila nyusahin emak gua aja. Ada pada saat itu. Saya perebutan remote, saya diinjak leher saya gitu. Iya, cuma saya mikir gini, ya udahlah, memang gua anak orang gila, mau diapain gitu. Saya mikirnya gitu pada saat itu. Tapi dalam hati kecil saya langsung ngomong gini, nanti gua akan buktikan nih yang lu bilang anak orang gila ini bisa sukses. Tapi ternyata Allah berkehendaknya dikasih jalannya, dikasih kesempatan yang baik buat saya sampai saya di titik sekarang. Saya selalu lihat mama saya, memang mama saya kurang waras pada saat itu. Saya cuma ngomong begini, ya Allah mak, mudah-mudahan Eli bisa jadi orang sukses, bisa membahagiain mama. Sekarang paling besar itu bersih 1 juta. Oh bersih? Bersih 1 juta. Kotor? Kotor itu bisa 1,7. Saudara jual ini dari dia pengangguran sampai sekarang mereka bisa punya rumah, nikah dari hasil takoyaki, semuanya masih berdiri sampai sekarang. Namanya sama? Namanya enggak, namanya beda-beda. Jadi saya buka kemitraan aja kok. Oh udah. Nah, buka kemitraan aja, yang dimana mitranya itu terserah mau namanya nama apa aja, bebas. Tapi itunya belinya di saya. Nah dulu waktu pertama kali jualan pernah nggak dispelin orang nih? Pernah. Gimana? Pernah. Makanan apaan? Makanan kayak apa, lembek-lembek. Dia bilang kayak tai kucing. Oh gitu? Saya pernah dengar loh. Beneran, saya pernah dengar. Oh tunggu sebentar. Ini azan ya? Azan, iya. Oh tunggu dulu bentar. Nah dengan siapa nih? Dengan Kak Eli. Oh Kak Eli? Iya. Jadi Kak Eli ini jualan apa nih kalau boleh tahu? Saya jualan takoyaki Eboy. Takoyaki itu semenjak dari 2017 kok. Terus jualannya di mana nih? Kak Ini Eli? jualannya di Jalan Bugis Raya. Jalan Bugis, Tanjung Priok Tanjung ya? Priok, Kebun Patokannya Bawang. depan Depan Alfamidi dan PHD. Lebih tepatnya lagi Bank BTN. Bank BTN atau Betul. BNI itu ya? Betul. Belakang kita ya? Betul. Waduh. Nah, bisa jelasin nggak nih? Kenapa jualan takoyaki nih Kak Eli? Jadi dulu tuh waktu zaman 2017, saya kan sempat kerja juga. Cuman saya pikir kerja saya gajinya nggak seberapa kok. Kerja apa tuh? Waktu itu kerja travel pada saat Travel? itu. Sebagai apa? Sebagai apa? Admin travel. Admin. Admin travel Oke. pada saat itu. Cuman kayak gajinya nggak seberapa nih, jauh juga kan. Nggak mencukupi lah buat kehidupan. Karena saya waktu itu pada saat itu masih punya orang tua pada saat itu. Jadi saya mikir-mikir dagang apa ya yang diminatin sama orang dari anak kecil sampai orang tua, apa nih yang diminatin gitu kan. Saya mikir-mikir celetuk, oh waktu zaman-zamannya takoyaki itu, zaman-zaman lagi viral takoyaki. Viral takoyaki di Jepang pada saat itu. Akhirnya saya coba takoyaki. Saya coba takoyaki dengan waktu itu gerobak minim, budget saya waktu itu kalau nggak salah saya punya budget 3 juta. Modalnya 3 juta? 3 juta modal saya. Dari gaji atau dari? Dari gaji. Oke. Dari gaji 3 juta, saya nggak mikir untuk kedepannya bagaimana. Saya coba dulu aja kok. Nah. Saya coba dulu aja dari gerobak yang kotak. Awalnya gerobak kotak. Itu cuma di pinggir-pinggirnya tuh di fiber, dialesin fiber. Meja gitu ya? Oh fiber? Iya fiber gitu, terus kompor. Ya pokoknya seadanya aja. Seadanya ya? Ya nyoba gitu. Sehari 2 hari nggak ada yang beli kok. Nggak ada yang beli? Nggak ada Rugi yang dong? beli. Rugi. Gimana tuh? Buang? Buang. Jadi setiap adonan nggak laku itu kita buang. Nggak bisa tahan lama? Nggak bisa, karena dia akan berbusa jatuhnya. Oke, jadi sehari buang? Sehari buang, nggak habis buang gitu. Kalau misalkan nggak habis, kadang-kadang kita kasih ke orang juga, kita bikin. Oh iya. Nah, jadi saya waktu itu pada saat itu saya cuma mikir coba-coba iseng-iseng lah, Allah alam kalau memang bener-bener rezeki saya rezeki gitu kan, enggak. Pada saat itu jalan 1 minggu ada yang beli kok 5.000. Oh, tunggu 1 minggu dulu? Iya, nunggu 1 minggu. Bukan langsung ada terus jualan terus banyak yang beli, enggak. Pada saat itu jalan ini masih sepi kok. Oh gitu? Jalan Bugis ini nggak terlalu rame dulu. Oke. Nggak seperti saat ini gitu kan. Saya dan seminggu dulu baru ada yang beli 5.000, 20.000. Itu adonan nggak enak. Saya juga ngerasain adonannya nggak enak. Nah itu resepnya dari mana? Saya jadi punya tante. Pada saat itu tante saya kan suaminya koki. Oke. Dia ngasih tahu, Tan Om, aku jualan takoyaki nih, tapi nggak enak adonannya pahit. Saya bilang gitu. Coba deh, kamu tambahin ini nih gitu. Yang bikin gurih tuh ini. Yang bikin kriuknya di luar itu ini loh. Dia bilang gitu. Kamu coba deh. Nah, something saya coba tuh. Saya coba gitu. Saya ukur-ukur, saya taker-taker pada saat itu. Pas nih kok. Pas akhirnya ya udahlah. Saya coba. Ternyata lalu dari situ saya rame kok. Sampai bertahan sampai sekarang. Oh, jadi nekat juga awal itu buka nggak tahu resep. Nggak tahu resep.
Main buka-buka Main aja. buka aja. Untung-untungan aja kok. Kok bisa nekat gitu Kylie? Karena apa ya? Pengen jualan aja gitu. Tapi kenapa nggak cari resep dulu disempurnain Nah baru jualan? itu, karena pemikiran saya udahlah berjalan aja dengan apa adanya. Gitu. Wah ini berani nih. Iya. Sikat aja Makanya dulu. sekarang gini, kalau orang mau jualan jangan nunggu tunggu resep ini, berjalan aja dulu. Kalau gitu? saya prinsip saya berjalan aja dulu. Oke. Saya punya beberapa usaha juga, saya nggak mikir untungnya berapa kok. Yang penting jalan aja dulu. Kalau lu Jalan jalan dulu. pasti lu jalan deh gitu. Tapi nekat juga ya. Nekat banget kok pada saat itu. Kalau 3 juta gambling nggak sepi terus ini kan rugi udah. Rugi seharusnya. Balik lagi kerja? Masih kerja posisinya. Oh, itu masih kerja? Masih kerja, pulang sore kan kok. Oh. Pulang sore, pulang kerja, jualan. Oh, saya pikir udah berhenti. Enggak, masih kerja. Oke, Pulang kerja kan jam 5 ya. Jam setengah 5 kurang lebih. Nyampe rumah jam 5, saya buka. Dulu masih kecil, sekarang udah gerobak. Udah gerobak. Ini udah 3 kali gerobaknya gonta-ganti kok. Dan ini yang paling paling top lah pokoknya. Dulu toppingnya apa aja? Dulu toppingnya cuma bakso sama sosis. Sama 2 ikan. macam? Oh, 3? 3. Sekarang udah ada mozzarella, cumi, terus kayak telur gitu. Udah banyak tambah. Nah, dulu jualannya berapa? Sekarang jualannya berapa? Dari dulu masih 1.000 kok, sampai sekarang. Kok nggak naikin? Nggak naikin karena saya pikir namanya kaki 5 kalau saya taikin juga kayaknya kurang ya kok. Apalagi saya lihat minyaknya bagus tadi. Iya. Itu kan udah naik minyak. Minyak naik, kita gambling aja lah kok. Nggak kekikis tuh profitnya. Ya profitnya berturun sih, cuman yang penting sih cuma satu, yang penting masih bisa ada untung aja sedikit. Yang penting kualitas rasa harus dipertahankan. Iya, nggak berubah sama sekali. Waduh, mantap. Nah, kesulitannya apa nih semenjak jualan dari dulu sampai sekarang? Kesulitannya gini, kalau misalkan hujan ya kok ya, hujan. Namanya di jalanan, hujan sepi biasanya kan. Sepi kalau hujan, karena jalanan sepi. Rugi tuh pasti? Rugi sih enggak sih, masih ada untung juga gitu. Tapi berbusah adonannya. Kebuang? Kebuang. Nggak pasti pakai lagi? Nggak bisa dipakai. Kita mau kasih orang juga kan nggak enak kok. Oh, jadi adonannya buat di rumah? Enggak, kita buang. Oh, maksudnya? Oh, adonan iya, kita buat dari rumah. Jadi fresh. Nggak buat spontan di sini, jadi kan nggak kebuang? Waktunya nggak cukup untuk yang jaganya, kasihan. Oh, karena saking ramenya? Iya, saking ramenya. Jadi kalau minta apa-apa telepon. Oh, makanya saya lihat tadi datang dan pergi ya? Iya. Datang dan pergi. Iya, betul. Wah, dahsyat. Jadi kesulitannya kalau hujan, terus apa lagi? Terus kalau misalkan customer nggak mau nunggu biasanya, kan adonan habis nih. Kita kan kalau bikin adonan selalu fresh ya kok. Nggak mau nahan di situ terlalu lama, nggak mau gitu. Karena jatuhnya dia nggak mengembang telurnya. Oh. Telurnya nggak mengembang, terus posisinya juga berbuih, kita rugi juga nanti gitu kan. Akhirnya kadang-kadang dimarahin sama customer, kelamaan ini gitu. Ya saya pikir ya udahlah, bukan rezeki kalau saya penting pikir jaga gitu. kualitas. Kualitas aja. Nah, ini bukanya jam berapa sampai jam berapa nih kayaknya? Bukanya jam 4.30 kok, 16.30 sampai jam 12 malam. Oh, sore? Iya, sore. Oh, sampai malam tuh Sampai masih ada malam. yang beli? Masih ada kok. Kadang-kadang udah mau tutup, masih ada yang mau. Udah sih beli aja, udah bikin aja, bikin. Akhirnya kita bikin, karena customernya langganan ternyata. Oh, masih ada adonannya? Adonannya habis, cuma kita bikin di rumah. Wah. Karena langganan. Kalau langganan tetap kita lakukan seperti biasanya. Tadi saya lihat tuh pakai ini setelah jadi dipakai apa? Saus sama apa? Saus sama mayones. Saus sama mayones. Mayones, betul. Itu racik sendiri atau gimana? Beli langsung kok. Jadi kita beli kita belinya dusan kan. Kalau mayones 1 dus, saus 1 dus, dan kita nggak campur pakai air atau minyak, nggak pernah kita campur. Pure asli kita gitu. Itu kayaknya saya lihat bermerek punya tuh ya. Bermerek semua kok. Kalau enak tuh. Iya, kalau pedagang pasti belinya yang bermerek, dia tahu harganya deh. Oh, tahu itu. Tahu pasti harganya. Oh, Kylie lebih mentingin kualitas Iya, rasa ya. kualitas rasa. Saya nggak mau ngerubah sama sekali. Nah, ini GoFood. untungnya dikit. Walaupun untungnya sedikit, tipis, tapi saya nggak mau ngurangin itu. Oh, yang penting lancar. Lancar, yang penting lancar. Oke, nah ini GoFood, GrabFood online ada? Online ada. Apa namanya? GrabFood, Takoyaki Eboy, tetap Takoyaki Eboy Jalan Bugis. Ada di mana aja? Di GoFood, ShopeeFood, GrabFood, sama Traveloka. Oh, Traveloka. Iya. Oh, udah lengkap semua Udah ya? lengkap semua. Waduh. Pembayarannya juga lengkap, bisa pakai scan barcode. Oh, bisa? Bisa. Nah, Kylie,
boleh nanya nggak nih? Hmm? Dulu omsetnya berapa, sekarang omsetnya berapa tuh? Waktu Dulu- pertama kali itu sama sekarang nih, paling rame-ramenya nih. Omset dulu 2017 sampai 2020 ya, atau 2020 itu omset pernah 500. Serendah-rendahnya berapa? Serendah-rendahnya 350. Omset. Iya. Sekarang nih kalau boleh tahu berapa? Sekarang paling besar itu bersih Paling 1 tinggi. juta. Oh, bersih. Bersih 1 juta. Kotor? Kotor itu bisa 1,7. Kotor 1,7. Ya. Maksudnya bersih itu dipotong bahan Udah, baku. ya kita udah sisihin buat beli bahan baku, buat gaji karyawannya, buat beli semuanya itu udah kita sisihin semua. Kotor 1,7, bersih 1 juta. Iya, betul. Kalau yang dulu Dulu itu kotornya itu 500, bersih bersih 300 sampai 3,5. masih dapat. Masih dapet. Karena dulu kan bahannya nggak terlalu banyak ya, karena toppingnya nggak terlalu banyak. Dan gitu Oke. masih murah-murah kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan serba naik, terigu naik, macamnya naik, semuanya naik gitu. Nah, kalau mau mitra nih, boleh nih sebutin aja. Boleh. Langsung aja Kalau kayak mau mitra, hubungin saya Eli di 0812 90900 879. Nah, memang dari takoyaki ini udah menghasilkan apa nih Kak Eli? Banyak kok. Saya sampai punya usaha